Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas masih tentang cabai jamu, dan kali ini tentang bibitnya. Inilah bibit yang dicangkok dari golor atas ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah bibit pesanan. Kalian bisa lihat ini ditanam pakai media cup ya. Ketika kemarin, nah ini ada pesanan ini Mas Chandra sekitar 1000 biji, 1000 batang ya, 1000 batang cabai. Nah ini diberi harga antara 7.000 sampai 8.000 karena memang ini jenis unggul ya, super sekali bibitnya. Kalian bisa lihat bibitnya sangat super. Nah teman-teman, jadi soal menanam cabai ini jangan dulu kemudian kalian melihat hasilnya, tapi kalian harus lihat dulu perawatannya ya, seperti itu. Jadi ini dikarantina lebih dahulu seperti ini, di sebuah kerobong, dikarantina dhisik biar nanti benar-benar sudah siap tanam, seperti itu ya. Untuk medianya seperti ada tanah dan juga sepertinya ini sekem atau bekas gilingan padi ya, bekas padi yang digiling kulitnya itu. Nah jadi soal tanaman, kalau ngomong soal tanaman pasti kita ngomong juga dengan perawatannya ya, karena itulah jangan hanya melihat hasilnya tapi prosesnya. Jadi ini adalah jenis bibit cabai jamu, tapi ini super ya, ini kelas kualitas gitu ya. Ini sudah dipesan orang, ini sekitar 1000 biji, 1000 batang kurang lebih, yang dihargai kemudian dengan harga 7.000. Nah Mas Chandra ini juga tidak hanya di pesanan lokal ya, dia mendapatkan pesanan sekitar 5.000 batang yang akan dikirim ke Blora, Jawa Tengah. Nah tapi Mas Chandra ini tidak mensuplai sendiri, dia akan rencananya dia mengajak beberapa petani cabai untuk mensuplai dia untuk bibit ke Blora gitu ya. Jadi tidak dirasakan sendiri hasilnya sama Mas Chandra, tapi dibuat seperti apa ya, seperti kerjasama sama komunitas petani cabai yang lainnya gitu ya. Ini adalah jenis bibit cabai yang sangat unggul, sangat super ini ya. Jadi ini oke, kita jalan-jalan lagi. Ini oh ternyata ada tukang karet deh kono lur. Nah ini adalah tanaman cabai milik Mas Chandra di video pertama kemarin di episode 1. Golek apa mbah? Nah ini golek ramban. Iki sing tukang ngeriti gitu lur, ngeriti apa jenenge turuse. Gak apa-apa tadi paprasing ini Mas. Apa, yang penting arite sotren Mas. Sementing hari itu sotren ngono ya. Jadi seperti ini. Nah, oh ya, ini seperti yang di Mas Gunawan tadi. Ini adalah lupa aku namanya apa tadi. Ya ini cangkoknya seperti ini. Nah, pokoknya ngono lho. Ini guys, mari dipanen nih. Mungkin hasilnya ini 7 bulan. Ya, seperti yang kemarin ini adalah 7 bulan kurang lebih seperti ini sudah. Dari hasil bibit yang seperti tadi. Seperti tadi. Ternyata di sini sama Mas Chandra dibersihkan juga untuk terus bagian atas ya, biar nggak rimbun. Jadi dibersihkan juga, dipangkas lagi. Nah, ini turus kelor teman-teman. Nah, ini nanti bisa dijadikan turus berikutnya ketika mau nanam lagi. Nah, seperti ini. Ini lebih cepat hidup. Nah, seperti ini. Nah memang soal tanaman ini nggak asal tanam ya, jadi ini benar-benar dirawat. Jadi tidak hanya asal diencepkan gitu ya lor, tapi dirawat disini. Jadi tanahnya diolah dulu mungkin, kemudian baru turusnya didirikan dulu sampai hidup, baru ditanami cabenya. Jadi seperti itu. Karena memang untuk hasil yang maksimal juga harus melakukan perawatan yang ekstra seperti itu ya. Jadi nggak bisa kalau asal tanam kemudian kalian minta hasilnya maksimal, ya sulit juga. Makanya ya, Mas Chandra ini salah satu petani cabai muda itu yang menurut saya lumayan sukses, karena ini hanya satu kali tanam ya, menunggu 6 bulan 7 bulan lah sudah bisa dipanen, dan tinggi ya, ini hampir 2 meter lebih. Kadang-kadang ada yang nanam, misalnya ada pertanyaan, kenapa sih tanaman saya sudah hampir 1 tahun tapi cabainya pohonnya itu nggak bisa tinggi atau mungkin nggak subur ya. Nah kita lihat dulu kalian
merawatnya seperti apa gitu ya. Nah seperti itu. Apakah pupuk kandang aja cukup? Ya kalau untuk sekedar nutrisi sederhana cukup. Tapi kalau untuk nutrisi yang maksimal ya saya rasa harus ada pupuk yang lain begitu. Jadi seperti yang Mas Chandra bilang kemarin, kalau sudah nanam cabai seperti ini nggak usah untuk bawah ya, untuk bawah nggak usah lagi ditanami tanaman lainnya. Contoh nih seperti lombok atau cabai sayur itu nggak usah. Kenapa? Nutrisinya bisa terserap oleh tumbuhan yang lain. Jadi biarkan cabai ini aja. Nah contoh nih, nah, seperti ini misalnya. Ini kan ada tali nih. Nah ini ada tali di bagian turus. Tujuannya apa? Agar akarnya ini bisa melekat ke turus, bisa nyerap nutrisi, itu yang pertama. Kemudian biar enggak kemana-mana, biar enggak liar seperti itu. Nah itu juga bisa. Jadi ini, nah ini Mas Chandra kemarin bilang ini agak liar karena akarnya sudah terlalu nempel di tanah semua, menjalar gitu ya. Jadi seperti itu. Nah karena ini turusnya ini juga bermanfaat untuk yang lainnya seperti pakanane wedhus, pakanane yang lain ya. Nah, akhirnya iki tukang ngresiki anu nih, tukang rancapi. Jenenge Mbak Iwan. Nah, iki juragan kambing lur. Kapan-kapan juga tak buatkan video tentang juragan kambing ini. Dari satu babon kambing sekarang hampir ke 200 babon. Nanti tak sepilkan juga, tak buatkan videonya. Nah, ini. Nah, betul. Turusnya dijual. Turusnya pun bahkan oke. Jadi cabai ini nggak hanya manfaat di buahnya ya, di hasilnya kering mahal enggak. Turusnya ini juga bisa dijual karena banyaknya penanam cabai, tanaman cabai bahkan turusnya ini bisa dijual. Turus itu seperti ini loh, racek ya, seperti ini. Nah, ini sekarang juga laku. Ini bisa dijual. Turus ini bisa dijual teman-teman. Jadi nggak hanya buahnya ini yang bisa dijual, tapi turusnya juga. Bahkan penghasilan cabai ini nggak hanya dari buahnya juga, tapi dari hasil cangkok tadi, cangkok bibit ya, seperti yang di karantina tadi. Nah ini seperti ini. Nah kokofit namanya, seperti ini. Ini juga nanti akan dijual oleh Mas Chandra setelah dapat pesanan 1000 batang untuk di daerah Jember sini. Kemudian Mas Chandra ini dapat pesanan 5000 batang ya, bibit cabai yang akan dikirim ke Blora. Jadi hasilnya itu sangat maksimal karena yang dihasilkan bukan hanya cabainya aja, tapi bibitnya juga laku dan harganya itu mahal lur. 7.000, 6.000, 5.000. Untuk yang super mungkin lebih. Tapi saya rasa ini bisnis yang bisa dikembangkan. Ya kita nggak tahu walaupun nanti tanaman ini apakah akan bertahan selama itu, soal harga cabainya sendiri dalam kondisi kering loh ya. Kemudian apakah soal bibitnya nanti juga akan masih tetap mahal atau apa, kita belum tahu. Yang jelas semua itu harus dimanfaatkan sekarang karena tanaman ini lagi ngetren, lagi viral karena harga jualnya itu lumayan lah stabil. Kemudian nah ini cangkokan bibitnya ini juga bisa dijual dengan harga yang cukup mahal, per batang 8.000, kalau 10 sudah 80.000, kalau 100 sudah 800. Dan turusnya juga bisa dijual lur, raceknya. Nah seperti itu. Nah ini untuk daun raceknya, daun randu atau kelor bisa dibuat makan ternak jika kalian punya kambing seperti itu. Nah ini lur, gak pedusnya wakeh terima ngaret ngene tanggane lho ya tau kan penak. Nah iku pedusnya wakeh lur iki peternak sekaligus pedagang kembang. Nah gitu. Nah, kan menguntungkan juga. Jadi nggak ada yang nggak menguntungkan di cabai ini. Jadi kalian wajib coba nih. Tapi saran saya untuk turus atau racek ini kalian gunakan kelor ataupun kayu randu atau biasa disebut dengan pohon kapuk seperti itu. Nah sekali lagi jika kalian nanam apapun, intinya kalau soal tanaman pasti akan membicarakan perawatan. Jadi kalau perawatannya nggak dapat, ya sulit hasilnya maksimal kan seperti itu. Oke teman-teman, kalian yang punya lahan kosong silahkan dicoba, daripada lahan kalian nganggur 2 tahun akan disita oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Oke, selamat sore.